Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman peserta Diklat Merdeka Belajar tahap 2 PGRI SLCC Jawa Timur yang berbahagia. Nah, hari ini kita sudah masuk pada topik materi terakhir untuk topik yang keempat. Nah, sudah sebentar lagi hampir seluruh topik sudah selesai. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan sharing bersama-sama, masih ada hubungannya dengan materi kita kemarin bersama Pak Dodi, tapi hari ini kita akan sharing bersama Bu Amiroh dari Kota Jombang. Nah, nanti kita akan belajar mengenai monetisasi YouTube. Hampir sejalan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dodi kemarin, bahwa menjadi seorang guru yang juga YouTuber itu bisa menjadi salah satu menambah income ya, menambah penghasilan kita sebagai guru. Nah, hari ini nanti kita akan belajar dari Bu Amiroh. Kebetulan channel YouTube-nya Bu Amiroh juga sudah melalui proses monetisasi. Nah, bagaimana saja nanti mengenai proses monetisasi akan dikupas lebih dalam lagi oleh Bu Amiroh. Baik, terima kasih untuk Ibu Amiroh. Bagaimana setelah ini bisa kita persingkat untuk materinya saja langsung? Ya, boleh. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengirimkan sapaan-sapaan di kolom QA. Seperti sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, hari ini sudah hadir Bu Amiroh. Beliau adalah guru SMK berprestasi, Bapak Ibu ya. Jadi beliau juga pernah belajar di Eropa ya, Bu. Waktu itu di kota apa Ibu belajarnya, Ibu? Di negara apa? Di Jerman, Bu. Oh, di Jerman. Tahun berapa Bu Amiroh? 2019. Oh, 2019. Oke, berarti hampir bersamaan ya kita kemungkinan ya waktu itu ya Bu Amiroh. Iya, beda pesawat. Beda pesawat, beda negara ya. Satu Jerman, satu Belanda. Baik, terima kasih Bu Amiroh. Hari ini teman-teman sudah siap belajar mengenai monetisasi YouTube Bu Amiroh. Silakan Bu Amiroh, waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman peserta Diklat Merdeka Belajar tahap kedua dari Kota Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Alhamdulillah ini sudah hampir usai ya, tinggal satu topik lagi. Mungkin ada beberapa daerah yang sudah selesai gitu ya. Nah, ada juga yang tinggal satu topik. Baik, untuk siang ini saya akan memberi materi tentang masih kelanjutan dari menjadi guru YouTuber kemarin ya. Kalau sebelumnya disampaikan oleh narasumber, salah satunya adalah Bapak Dodi Haryadi yang juga sebagai guru YouTuber. Nah, untuk siang hari ini teman-teman akan saya dampingi untuk belajar bersama tentang bagaimana cara memonetisasi atau menghasilkan uang dari channel YouTube kita, gitu ya. Saya akan share screen saya. Suara saya jelas ya, Bu Laila? Oke, jelas ya. Bu Amiroh, suaranya jernih, jelas. Ya, apakah sudah terlihat ini? Screen saya? Masih proses. Oke, sudah terlihat Bu. Ya, oke. Nah, ini backgroundnya merah ya. Merah menyala. Seperti semangat kita siang hari ini untuk menjadi guru YouTuber dan memonetisasi channel YouTube kita. Ya, mungkin kemarin sudah sedikit banyak diulas oleh narasumber sebelumnya ya. Bagaimana cara membuat channel YouTube, kemudian bagaimana cara membuat video yang bagus supaya mendapatkan rating yang bagus di channel YouTube kita. Maka pada siang hari ini saya akan memandu teman-teman untuk memonetisasi channel YouTube yang sudah kita miliki ya. Jadi saya harapkan ini nanti melalui pertemuan siang ini teman-teman yang sudah memiliki channel YouTube, nah nanti akan semakin bersemangat untuk membuat konten video yang bermanfaat, kemudian menge-share-nya ke teman-teman guru yang lain,
kemudian bagaimana cara menambah subscriber ya. Kemudian untuk teman-teman yang mungkin belum mempunyai channel YouTube, nah saya harap setelah ini nanti sudah mulai membuat channel YouTube sendiri gitu ya. Oke. Nah, ini profil saya kira teman-teman sudah mengenal ya. Kemarin saya sudah memberi materi Teams dan OneNote. Saya langsung saja ke paparannya. Nah, kalau teman-teman melihat channel-channel yang ada di layar monitor ini, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi ya. Jadi selama pandemi ini memang hampir seluruh kegiatan kita itu kalau tidak di e-learning ya di channel YouTube gitu ya, karena dua media itu yang memang saat ini kita butuhkan dan kita manfaatkan untuk pembelajaran online gitu ya. Kalau tidak di channel YouTube ya ke e-learning ya, bisa menggunakan Microsoft Teams atau bisa menggunakan Google Classroom, tetapi pasti tidak akan meninggalkan channel YouTube ya. Pasti teman-teman kenal ya dengan Atta Halilintar, kemudian channelnya Mbak Im Wong dan Paula ya, sepasang suami istri. Nah, yang atas ini adalah YouTuber paling terkenal ya di Asia Tenggara gitu ya. Itu adalah Atta Halilintar yang subscribernya itu sekarang itu sudah 26 juta gitu ya subscriber, dengan 1.100 video yang sudah diupload. Ini data ini saya update tadi pagi ya. Kemudian kira-kira penghasilannya itu berapa per bulan? Penghasilannya itu adalah 23 miliar teman-teman. Bayangkan itu sebulan itu 23 miliar itu untuk apa gitu ya. Kemudian ada Ria Ricis ya. Ria Ricis ini mungkin bisa dikatakan YouTuber kedua ya dengan subscriber yang paling banyak di Indonesia, yang mencapai 23,2 miliar. Miliar maksudnya, kalau million kalau di Inggris itu juta ya, 23,2 juta subscriber, dengan jumlah video yang sudah diupload 1.137 video gitu ya. Dengan saving video yang segitu banyak, dia bisa mendapatkan penghasilan per bulannya itu 386 juta sampai 6,9 miliar. Masya Allah ya, segitu banyaknya. Kemudian disusul dengan ini ya, ini ada Yes No Limit. Nah, ini adalah YouTuber gamer gitu ya, kesukaan anak-anak muda. Ini justru YouTuber ini adalah YouTuber yang lebih lama gitu ya daripada YouTuber kelas-kelas artis yang sekarang banyak berjamuran gitu ya, sudah mulai aktif gitu ya. Kalau Yes No Limit, kemudian Frost Diamond ini adalah YouTuber lama. Mereka semua berkutat di dunia anak muda, ada yang lifestyle, ada yang gaming gitu. Penghasilan mereka rata-rata ratusan juta sampai 5,8, bahkan sampai 10 miliar gitu ya, seperti yang teman-teman lihat di sini. Nah, kalau teman-teman lihat gambar-gambar channel ini ya, sebenarnya uang segitu banyak itu dari mana sih? Kok bisa gitu ya YouTube memberikan uang segitu banyak kepada para konten-konten kreator yang diunggah di YouTube? Sebenarnya uang itu berasal dari mana? Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa sumber pendapatan dari YouTuber itu setidaknya terdiri atau bersumber dari 3 sumber ini, yaitu dari Google AdSense, kemudian ada paid promosi yang dibayar gitu ya, kemudian ada YouTube Affiliate Marketing gitu. Jadi ada perusahaan yang memang berafiliasi dengan YouTube. Dengan menggunakan Google AdSense ya, kalau kita sudah memonetisasi channel YouTube kita, itu biasanya syarat utamanya adalah kita harus mempunyai akun yang terhubung dengan Google AdSense. Jadi melalui Google AdSense ini nanti Google menyisipkan iklan pada video kita, kemudian nanti akan ada perhitungan gitu ya, dari iklan itu nanti berapa yang ngeklik gitu ya, itu nanti
Google akan menghitungnya. Nanti akan saya sampaikan bagaimana perhitungannya. Kemudian, nah, kalau Google AdSense ini biasanya didasarkan pada berapa jumlah video yang dilihat dan video yang diklik gitu ya, dan iklan yang diklik. Jadi biasanya itu patokannya adalah 1000 viewer gitu ya. Jadi memang banyak sekali ya KKM-nya gitu ya, batas minimal yang harus dilalui supaya Google bisa memberi uang gitu ya, tambahan uang ke kita. Jadi biasanya berdasarkan berapa kali video itu dilihat dan berapa kali iklan itu diklik gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah dengan paid promote gitu ya. Kalau sebuah channel YouTube itu sudah besar, maka biasanya yang punya channel itu atau konten kreator itu dia akan mendapatkan tawaran gitu ya, endorse gitu ya. Jadi mendapat tawaran untuk mengiklankan produknya. Nah, kalau seperti ini biasanya teman-teman YouTuber yang memang sudah punya branding gitu ya, sudah banyak dikenal, misalnya artis atau atlet gitu ya yang sudah terkenal. Biasanya seperti itu, dia akan diminta atau dikontrak oleh perusahaan tertentu untuk mempromosikan produk-produknya, dan dari promosi itu mereka akan mendapatkan uang gitu ya melalui video yang dipromosikan. Kemudian kalau YouTube Affiliate Marketing ini biasanya pengiklan akan membayar YouTuber itu melalui click to rate, jadi melalui CTR ya, yakni berapa banyak orang yang membeli produk dari link yang disisipkan. Jadi di video itu nanti ada promosi, video promosi, kemudian ada link itu akan menuju pada pembelian sebuah produk. Nah, selanjutnya nanti YouTube akan menghitung berapa orang yang membeli produknya itu melalui link yang disisipkan pada video itu, gitu ya. Jadi 3 ini sebenarnya sumber pendapatan para YouTuber gitu ya. Nah, ini biasanya kalau para pemula itu masih berkutat di sumber pendapatan yang pertama ini, dan ini sangat lama gitu ya, sangat lama prosesnya. Nah, ini perhitungan gaji YouTuber kok bisa ketemu sampai ratusan juta, kemudian sampai miliaran, itu perhitungannya bagaimana? Tadi sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya penghasilan YouTuber itu salah satunya adalah dari CPM dan CPC atau cost per mil dan cost per click. Kalau teman-teman punya sebuah video, kemudian katakanlah dilihat sama 1000 viewer gitu ya, ada 1000 orang yang melihat, maka teman-teman akan mendapatkan jadi ini namanya impression ya. Impression itu adalah ketertarikan orang untuk melihat video kita. Nah, itu biasanya akan dihitung ya, dari 1000 views ini akan dihitung Rp7.000 gitu ya. Rp7.000. Nah, ini biasanya tergantung dari negaranya gitu ya. Kalau di Amerika Serikat itu biasanya dihitung per 1 US dollar. Nah, 1 US dollar itu kalau dikuruskan di Indonesia kan mungkin sekarang sekitar 15.000. Nah, kalau di Indonesia itu biasanya separuhnya. Maka di sini saya tuliskan 7.000 gitu ya, per 1000 viewers. Nah, padahal untuk nyari 1000 viewers itu kadang-kadang juga susah banget gitu ya. Kita mesti kalau saya pribadi ya, pengalaman saya itu kita perlu mengadakan event kegiatan, kita harus nge-share video itu ke komunitas-komunitas, itu agak susah gitu ya. Tetapi kalau menurut saya itu cara yang paling efektif itu adalah dengan membuat event atau kegiatan. Nah, teman-teman mungkin atau kalau kita sebagai guru itu sebenarnya sudah punya punya peluang atau kesempatan untuk mendapatkan banyak viewers itu dari siswa kita gitu ya. Kemudian yang kedua itu berdasarkan biaya per klik AdSense gitu ya, cost per clicks. Nah, ini juga sangat susah kalau kita sebagai
orang biasa gitu ya. Itu sangat susah untuk mendapatkan ini. Karena apa? Biasanya kalau dalam sebuah video itu kalau sudah disisipi iklan itu jarang sekali saya sendiri ya kadang-kadang nonton video itu males gitu kalau ada iklannya. Nah, dari 1000 viewers gitu ya, dari 1000 viewers itu biasanya persentase viewers untuk ngeklik video itu rata-rata itu 0,3% gitu ya, 0,3%. Jadi kira-kira dalam satu video ya, kira-kira dalam 1000 satu video dengan 1000 viewers itu hanya 3 klikan gitu ya, hanya tiga orang yang ngeklik itu. Nah, perhitungannya seperti itu. Jadi dan satu kali klik itu dihitung 5.000 sampai 12.000 gitu ya. Bayangkan 1000 viewers itu nyarinya sudah sudah susah. Kemudian dari 1000 viewers itu yang kemungkinan mengeklik iklannya itu cuma 3 orang gitu katakanlah ya. Nah, satu kliknya 5.000 sampai 12.000 ya. Ya seperti itu. Kalau kita sebagai guru sih sebenarnya menjadi YouTuber itu bukan yang utama gitu ya. Jadi apa ya, itu istilahnya adalah selagi menyelam minum air gitu ya. Jadi kalau kita sudah punya channel YouTube, kenapa tidak kita optimalkan? Sebenarnya seperti itu. Jadi bukan satu hal yang utama gitu ya. Tetapi tetap harus kita lakukan. Kenapa? Karena ya itu tadi, sambil menyelam minum air. Karena sebenarnya kita sendiri itu sudah punya follower gitu ya, yaitu siswa kita. Bayangkan aja kalau misalnya kita mengajar di sekolah yang jumlah siswanya 1000 katakanlah. Nah, itu kita sudah bisa mendapatkan, mungkin kalau kita ngoyo gitu ya. Nah, itu kita dari siswa kita saja kita bisa mendapatkan 1000 subscriber gitu ya. Nah, nanti akan ada syarat-syaratnya ya untuk bagaimana channel YouTube kita itu bisa menghasilkan uang. Nanti akan saya sampaikan. Nah, kemudian jenis konten yang dapat dimonetisasi itu yang bagaimana gitu ya. Video yang bisa dimonet gitu ya, bisa dimonet. Maksudnya bisa menghasilkan uang itu video yang bagaimana sih gitu ya. Nah, ini agar teman-teman bisa memenuhi syarat untuk monetisasi gitu ya videonya, maka teman-teman harus memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh YouTube gitu ya. Nah, ini teman-teman pasti nanti kalau misalnya mau atau ketika membuat channel ya, itu biasanya YouTube itu sudah mewarning bahwa video nanti yang akan diupload itu harus mengikuti pedoman komunitas YouTube atau YouTube Community Guidelines gitu ya. Jadi pedoman komunitas YouTube itu nanti akan saya sampaikan selanjutnya ya. Jadi semua YouTube semua video yang akan teman-teman upload itu harus mengikuti rule atau aturan yang sudah ditetapkan oleh komunitas pengguna YouTube gitu ya. Kemudian video yang teman-teman buat itu harus video yang kita buat sendiri gitu ya. Jadi video yang kita buat sendiri. Contohnya kalau di sini saya sampaikan contohnya adalah vlog gitu ya. Misalnya kita nge-vlog atau ketika mungkin kita mengajar kemudian kita rekam gitu ya. Atau misalnya kalau guru itu biasanya membuat video pembelajaran gitu ya. Nah, itu adalah video-video buatan kita sendiri yang bisa kita monetisasi gitu ya. Kemudian ini disampaikan juga misalnya teman-teman menggunakan backsound misalnya ya. Nah, ini teman-teman harus menggunakan backsound yang non copyright gitu ya, jadi free gitu ya, non copyright sound gitu ya, atau NCS gitu ya istilahnya. Tidak boleh menggunakan backsound yang berhak cipta. Biasanya backsound atau musik audio yang berhak cipta itu biasanya lagu-lagu yang komersil. Nah, itu nanti secara otomatis YouTube itu akan mendeteksi dan itu tidak bisa dimonetisasi gitu ya.
nanti akan saya tunjukkan bagaimana sebuah video itu diklaim gitu ya, hak ciptanya. Kemudian, nah ya ini ya, pastikan Anda memiliki semua hak yang diperlukan secara komersial. Nah, maksud saya itu tadi ya, jadi harus menggunakan aset-aset video yang memang benar-benar free dan teman-teman punya hak untuk menggunakannya. Kemudian, nah biasanya kalau kita sudah memonetisasi gitu ya, itu nanti iklannya itu akan menyesuaikan gitu ya. Seperti kemarin ketika saya akan mengupload video, nah itu biasanya kalau channel sudah dimonetisasi, ketika kita mengupload video, satu video gitu ya, nah itu YouTube akan akan mempending dulu gitu ya, tidak secara otomatis langsung terpublish. Kalau dulu sebelum monetisasi, itu ketika kita mempublish video, nah itu biasanya langsung publish gitu aja, kecuali kalau kita schedule atau kita unlist gitu ya, itu tidak akan muncul. Tetapi kalau kita langsung publish, itu biasanya langsung akan tampil. Tetapi ketika video itu kita monetisasi, ya itu ketika kita akan publish, itu ada pilihan. YouTube akan memberikan pilihan, apakah nanti video yang diupload itu iklannya disesuaikan dengan konten video atau iklannya tidak perlu disesuaikan, jadi tergantung YouTube gitu ya. Nah, ini pengalaman saya ketika saya tidak mengindahkan tawaran itu gitu ya, karena saya pengennya langsung dipublish gitu ya. Karena biasanya kalau kita menerima tawaran itu supaya YouTube menyesuaikan iklannya itu dengan konten di YouTube misalnya ya. Nah, itu biasanya akan ada proses sekitar 15 menit gitu ya, jadi nggak langsung dipublish. Nah, pengalaman saya kemarin ketika saya ingin live video saya itu langsung dipublish gitu ya, nggak usah nunggu, itu ternyata iklannya itu nggak cocok gitu. Jadi iklannya itu iklan yang dari luar negeri gitu, bukan iklan-iklan yang berbahasa Indonesia, dan itu sebenarnya sangat merugikan gitu ya, karena bisa jadi nanti iklannya itu iklan-iklan yang tidak mendidik. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, maksudnya seperti itu ya. Jadi pengiklan itu biasanya atau YouTube AdSense gitu ya, Google AdSense itu biasanya menyesuaikan iklan yang akan disisipkan di video itu sesuai dengan kontennya gitu ya. Oke. Nah, apa saja sih syaratnya monetisasi itu? Nah, ini supaya channel YouTube kita itu bisa dimonetisasi dan bisa menghasilkan uang. Nah, itu ada syaratnya ya. Syarat pertama itu adalah minimal teman-teman channelnya itu 1000 ya, 1000 subscriber. Jadi ada subscribernya atau pengikutnya itu minimal 1000 orang. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi, kalau kita sebagai guru kayaknya cukup mudah gitu ya untuk mendapatkan 1000 subscriber. Mungkin kita bisa mengerahkan siswa kita atau teman-teman guru. Tapi kalau misalnya kita ngajarnya itu hanya ada beberapa, maksudnya ratusan gitu ya siswa, mungkin agak susah gitu ya. Saya sendiri aja ketika membuat channel YouTube itu saya join membuat channel YouTube itu tahun 2011, tetapi saya baru bisa mencapai subscriber itu sejak pandemi gitu ya. Selama ini YouTube itu nggak saya reken gitu ya, saya biarkan aja. Saya aktifnya itu biasanya bermedia sosial itu di blog gitu. Jadi saya lebih suka menulis di blog daripada membuat konten video di YouTube. Nah, ketika pandemi, nah semua sudah beralih ke YouTube. Akhirnya baru sadar gitu loh, subscriber saya kok masih ratusan gitu ya. Jadi ya waktu itu harus agak berusaha agak keras gitu ya, bagaimana mendapatkan subscriber itu. Dan pengalaman saya kemarin untuk mendapatkan subscriber lebih dari 1000 itu kita harus, kalau kita hanya share saja gitu ya, kita hanya share saja ke komunitas, itu kemungkinan teman-teman untuk subscribe itu sangat jarang gitu ya. Nah, cara yang yang menurut saya ya, kalau di posisi saya gini, yang paling cepat itu adalah dengan kolaborasi.
dengan kolaborasi kemudian mengadakan kegiatan. Nah, kemarin ini pengalaman saya untuk mendapatkan minimal 1000 subscriber itu saya waktu itu mengadakan kegiatan kolaborasi belajar bareng gitu ya sama Pak Noval yang Duta Rumah Belajar itu ya, juga pengurus PGRI SLCC. Waktu itu karena Pak Noval itu followernya banyak ya, karena beliau adalah Duta Rumah Belajar. Nah, itu saya berpikir bahwa itu kesempatan kita, kesempatan saya untuk berkolaborasi, juga mengenalkan channel saya ke followernya Pak Noval gitu ya, dan follower saya gitu ya. Nah, itu adalah apa ya, cara yang cukup cepat gitu ya, dengan mengadakan kegiatan dan berkolaborasi dengan teman-teman yang memang brandingnya sudah bagus gitu ya. Nah, itu. Kemudian syarat yang kedua yang wajib dipenuhi adalah 4.000 jam tayang. Nah, ini paling sulit ya ini ya. Ini paling sulit karena sejak pandemi katakanlah sejak pandemi sekitar mungkin awal bulan Maret, saya baru bisa monetisasi itu akhir Oktober, awal November itu. Bayangkan itu berarti 6 bulanan gitu ya, 6 bulanan gitu, ya 8 bulanan gitu saya baru bisa memonetisasi channel YouTube saya gitu. Nah, kalau untuk mencapai 1000 subscriber itu lebih mudah daripada mencapai 4.000 jam tayang. Kenapa? Karena 4.000 jam tayang itu adalah terkait dengan bagaimana viewers video kita itu tertarik gitu ya. Kalau misalnya hanya ngeklik saja, itu belum tentu dia bisa bertahan gitu ya untuk menonton video kita sampai selesai, belum tentu gitu ya. Padahal 4.000 jam tayang itu adalah dihitung dari seberapa lama pengunjung atau yang nonton YouTube kita itu bertahan gitu ya. Kalau rata-rata video yang kita upload itu kan maksimal itu kan 15 menit itu kan sudah lama sekali gitu ya, dan itu tidak dianjurkan, sebaiknya itu di bawah itu, bisa 10 menit gitu ya, atau di bawah 10 menit karena durasi waktu yang terlalu panjang itu juga akan membuat penonton itu bosen gitu ya. Nah, sehingga karena durasi videonya itu yang sedikit, kemudian konten yang belum tentu juga menarik buat penontonnya, untuk mendapatkan 4.000 jam tayang itu ya sangat sulit gitu ya. Ini pengalaman saya sendiri sangat sulit. Nah, untuk mendapatkan itu bagaimana caranya? Ya sama seperti mendapatkan subscriber tadi. Saya bikin konten video, kemudian saya bikin kegiatan seperti ini, seperti Diklat Merdeka Belajar. Ini adalah kesempatan saya untuk meningkatkan jam tayang gitu ya waktu itu ya. Jadi ketika teman-teman mengalami kesulitan misalnya ya, ketika saya harus memandu teman-teman untuk aktivasi akun Office 365 misalnya ya, saya tidak perlu menyampaikan berkali-kali lewat grup WhatsApp misalnya, tetapi saya cukup dengan membuat video tutorial, kemudian saya share di grup. Nah, mereka kan nonton. Nah, keuntungannya mereka mendapatkan ilmu dari video itu, kemudian saya mendapatkan jumlah penambahan jam tayang. Nah, seperti itu. Caranya salah satunya ya seperti itu. Termasuk guru misalnya ya, kalau ingin penambahan jumlah jam tayangnya itu cepat, ya bikin aja video, kemudian silakan di-share di grup siswanya. Anak-anak diminta untuk menonton video itu gitu ya. Nah, biasanya ini ada yang ini ya, ada yang pinter gitu ya guru-guru itu. Nah, tahu gitu biasanya anak-anak kalau melihat video pembelajaran dari gurunya itu kan suka males gitu ya. Suka males. Nah, ini ada juga yang mensiasati dengan cara supaya siswa itu menonton videonya sampai selesai. Nah, itu bisa dengan cara misalnya memberikan gamifikasi gitu ya, ada kuisnya di tengah-tengah video itu gitu ya. Nah, otomatis kan siswa akan menonton video itu sampai menemukan kuis itu dan bisa menjawabnya. Nah, ada juga yang caranya seperti itu gitu ya. Nah, itu salah satu cara untuk mendapatkan
jumlah jam tayang yang cukup cepat gitu ya. Kemudian setelah kita mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jumlah jam tayang, nanti YouTube akan otomatis meng-approve ya, artinya menyetujui bahwa channel kita sudah layak untuk dimonetisasi gitu ya. Biasanya akan dikirimkan email gitu ya, bahwa channel kita sudah bisa untuk dimonetisasi. Apakah kita akan memonetisasi atau enggak. Jadi YouTube tidak langsung secara otomatis memonetisasi channel kita, tetapi YouTube memberikan tawaran gitu ya, tawaran kepada kita apakah kita akan memonetisasi channel kita atau enggak gitu ya. Biasanya itu lewat email. Nah, setelah kita meng-approve ya atau menyetujui bahwa channel kita akan dimonetisasi, nah biasanya YouTube akan meminta kita untuk membuat akun di Google AdSense ya. Nah, dengan akun itu nanti Google akan menyisipkan iklannya itu. Jadi kita harus mempunyai akun di Google AdSense gitu ya. Jadi mendaftar gitu, mendaftar di Google AdSense untuk menautkan antara channel kita dengan penyedia iklan di Google gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya nanti kita channel yang dimonetisasi ya, itu harus memenuhi ketentuan YouTube Community Guidelines gitu ya. Apa sih YouTube Community Guidelines? Nah, ini ya. Ini yang perlu teman-teman ketahui. Ini adalah pedoman komunitas YouTube. Jadi video yang kita upload itu setidaknya atau harus terhindar dari aturan ya, pedoman komunitas YouTube seperti ini. Misalnya video itu tidak berisi konten seksual atau ketelanjangan gitu ya, atau ini video yang kita upload itu mengandung ujaran kebencian, itu tidak boleh ya, atau cyberbullying gitu ya, atau cyberbullying itu pembulian gitu ya, atau pelecehan itu juga tidak boleh. Kemudian konten yang merugikan atau berbahaya juga tidak boleh, itu tidak bisa dimonetisasi gitu ya. Kalau ada video yang melanggar YouTube Community Guidelines seperti ini, misalnya konten yang berbau kekerasan atau vulgar, kemudian spam gitu ya, konten yang nyepam gitu ya. Nah, nyepam ini biasanya itu bisa masuk di komentar gitu ya, ada komentar-komentar yang banyak itu ya, itu dianggap spam. Kemudian konten yang melanggar hak cipta, nah itu juga langsung nanti akan di warning gitu ya sama YouTube, dan itu tidak bisa dimonetisasi. Kemudian konten yang mengandung atau membahayakan keselamatan anak, atau konten yang mengandung privasi dan peniruan identitas. Maksudnya bagaimana ini? Peniruan identitas itu atau privasi ini misalnya konten YouTube yang mengunggah atau berisi data-data pribadi orang lain. Nah, itu tidak boleh gitu ya. Nah, selain YouTube mempunyai algoritma tersendiri untuk ngecek semua konten video yang kita upload, nanti YouTube juga akan menerima feedback gitu ya. Jadi biasanya ada algoritma yang tidak bisa tidak bisa dideteksi gitu ya. Nah, itu biasanya YouTube akan menerima feedback atau laporan dari pengguna tentang konten video tertentu gitu ya. Bisa jadi video yang kita upload itu lepas dari algoritma YouTube, tetapi itu kalau sudah diupload di YouTube itu semua orang bisa melihat. Nah, semua orang pun juga bisa melaporkan konten video kita yang melanggar aturan YouTube ini tadi ya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara mereport atau melaporkan pelanggaran hak cipta dan seterusnya ya. Nah, ini
Nah ini ya, ini adalah email dari YouTube. Ini adalah email dari YouTube. Kalau kita menggunakan video orang lain, gitu ya. Misalnya, nah misalnya ini ya, ini saya dapat email dari YouTube, namanya YouTube copyright claim. Jadi ini adalah pelanggaran hak cipta yang saya lakukan. Tapi sebenarnya ini bukan sebenarnya ya, sebenarnya itu YouTube kan apa ya, seperti sistem gitu ya. Jadi dia algoritmanya itu memang otomatis gitu ya. Jadi dia hanya mencocokkan dua video ini sama gitu ya. Nah, seperti ini video aktivasi akun Office 365, kemudian ubah password bahasa ini adalah, nah ini ya, diklaim ini coba teman-teman lihat ini ya, this is not copyright strike. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan video orang lain yang sama persis, itu nanti YouTube akan ngecek video ini, misalnya ya, misalnya saya menggunakan videonya kemarin ya, ini kemarin ya, saya menggunakan video dari channel PGRI SLCC, misalnya ya, saya download, kemudian saya unggah ulang, atau video saya di-download, kemudian diunggah ulang di channelnya seseorang. Maka nanti YouTube akan memberikan warning gitu ya. Ini sebenarnya video ini diunggah ulang, diunggah juga di channel ini gitu ya. Kalau misalnya teman-teman merasa bahwa itu video saya gitu ya, itu video saya, nah itu teman-teman bisa melaporkan melalui email itu. Dan melalui email dilaporkan bahwa ini sebenarnya adalah milik saya gitu, video milik saya. Nah, seperti itu. Kalau sudah dilaporkan ke YouTube, kemudian YouTube memverifikasi apakah video itu benar-benar milik saya, maka nanti video tersebut akan bisa dimonetisasi gitu ya. Nah, kemudian bagaimana? Nah, kalau ini kemarin mungkin teman-teman sudah dijelaskan sama Pak Dodi bagaimana cara masuk ke YouTube Studio gitu ya. Nah, ini caranya masuk YouTube Studio bisa melalui manage video, atau teman-teman bisa mengeklik icon profile di sini, kemudian pilih YouTube Studio. YouTube Studio ini apa ya? Kalau kita mau melihat monetisasi kita ya di YouTube Studio. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ketika teman-teman mungkin saat ini ya, mungkin banyak teman-teman yang masih belum memonetisasi channelnya. Nah, nanti biasanya akan kalau sudah masuk ke YouTube Studio ya, caranya tadi ya, teman-teman buka aja channel kita, kemudian bisa pilih manage video atau pilih ini ya, icon, silakan diklik kayak sebelah kanan atas ini ya. Kemudian silakan pilih YouTube Studio. Kalau channelnya teman-teman ini belum dimonetisasi gitu ya, belum memenuhi syarat monetisasi, nanti setidaknya tampilannya akan seperti ini. Ini adalah tampilan channel sekolah saya ya, yang belum dimonetisasi. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini gitu ya. Di sebelah kiri ini ada channel monetization ya, di menu ini nanti teman-teman bisa melihat subscribernya itu berapa. Nah, ini ada indikatornya ya. Kalau masih 631 berarti masih kurang berapa ini. Nah, indikatornya akan menunjuk ke arah ini ya, seperti ini. Nah, ini ada 1000 required ya. Jadi ini yang diperlukan untuk bisa monetisasi adalah 1000. Kemudian di sebelah kanan, nah sebelah kanannya ini yang diperlukan syarat kedua untuk bisa monetisasi adalah minimal 4000 jam tayang. Nah, ini kalau di sekolah saya, channelnya sekolah saya ini masih 706 public hours. Nah, kemudian teman-teman perlu tahu bahwa sebenarnya yang ini ya, jam tayang ini adalah dihitung dari jumlah jam tayang dari video yang kita publish ya, kita upload dan kita setting publish. Kalau misalnya video itu kita ini ya, kita upload,
kemudian kita setting privat misalnya ya, atau unlist gitu ya, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat video ini, maka itu tidak dihitung gitu ya, tidak dihitung sebagai jam tayang. Jadi nah ini pengalaman saya ya, pengalaman saya ketika membuat kegiatan webinar media pembelajaran interaktif ya, pengembangan media pembelajaran interaktif. Ini saya bikin video tutorialnya, tapi saya unlist ya. Unlist itu tidak bisa dilihat oleh umum, tetapi hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu yang mempunyai akses ke video itu, gitu ya. Nah, itu ternyata saya baru tahu bahwa ternyata video yang saya share ke orang-orang tertentu, komunitas tertentu yang mengikuti webinar saya, itu ternyata tidak dihitung di jumlah jam tayang gitu ya. Jadi rugi gitu ya, kasarannya rugi gitu. Ternyata saya banyak memperoleh jam tayang sebenarnya dari kegiatan itu, tetapi karena saya unlist, bukan di publik gitu ya, akhirnya hilang gitu ya jam tayangnya itu. Jadi yang dihitung adalah ini public watch hour gitu ya. Jadi hanya video yang di publik. Nah, kemudian ini ya, teman-teman bisa lihat biasanya ada tulisan gini, tombol gini ya, notify me when I'm eligible. Nah, ini maksudnya apa? Kalau ini teman-teman klik tombol ini, maka teman-teman nanti akan otomatis jadi meminta YouTube untuk memberitahukan apabila semua persyaratan monetisasi ini sudah terpenuhi gitu ya. Teman-teman bisa klik aja dia nanti tombol notify me when I'm eligible. Nanti kalau sudah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini ya. Kalau sudah diklik, nanti akan tulisannya seperti ini. We'll send you an email when you are eligible to apply. Nah, jadi teman-teman sudah nggak usah bolak-balik ngintip gitu ya, ngintip monetisasi. Sudah dapat berapa subscribernya, sudah berapa banyak jam tayang ya. Karena apa? Karena nanti otomatis YouTube akan memberi notifikasi atau pemberitahuan ketika kita sudah layak untuk channel kita dimonetisasi. Tapi ya nggak bisa. Kalau saya sendiri ya, pengalaman saya biasa itu saya intip terus gitu ya. Pengen tahu sudah berapa sih ininya, watch tayangnya kurang berapa sih gitu. Sekeras apa sih saya harus berusaha lagi gitu biasanya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini ya. Kalau teman-teman sudah mendapatkan 1000 jam tayang, 1000 subscriber, nanti teman-teman akan mendapatkan email seperti ini ya. Akan mendapatkan email dari YouTube. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Ini emailnya yang kita terima dari YouTube. Kalau kita sudah channel kita sudah mencapai 1000 subscriber. Nah, seperti ini tampilannya. Congrats on 1000 subscribers. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, ini sebenarnya video ini ya. Nah, ini ya. Ini berputar ya. Jadi ini gambar GIF ya. Jadi ada tulisannya gitu sampai 1000 gitu ya. Ini saya ini ngerekamnya nggak sampai 1000 ini. Oke ya. Yes. Oke, kalau sudah dapat 1000 subscriber, baru teman-teman bisa memonetisasi. Nah, sudah. Nah, ini adalah tampilan ketika kita sudah mencapai syarat monetisasi ya. Sebelah kiri ini teman-teman bisa melihat. Jadi gini, penambahan subscriber itu nggak bareng gitu ya. Bisa jadi kita tuh sudah dapat lebih dari 1000 subscriber, tapi kalau kurang jam tayangnya gitu ya, ya tetap belum bisa dimonetisasi gitu ya. Saya aja kemarin tuh sudah 2000 subscriber gitu ya. Itu aja jam tayangnya masih belum memenuhi 4000 jam tayang gitu ya.
Jadi tetap belum bisa dimonetisasi. Nah, kalau sudah dua-duanya terpenuhi seperti ini ada 2,640 subscriber, 2000 ya, 2640 subscriber, kemudian jam tayangnya sudah lebih dari 4000, maka akan ada di sini tombol apply now ya. Apply now ini yang saya sampaikan tadi, bahwa YouTube akan memberi kesempatan kita untuk apply ya. Apply itu apa ya? Meminta gitu ya, melamar sebenarnya, meminta YouTube kita mengajukan diri gitu ya untuk channel kita supaya dimonetisasi. Nah, teman-teman bisa mengeklik apply now. Nah, kalau sudah ngeklik apply now, nah nanti teman-teman akan mendapatkan email gitu ya, akan mendapatkan email ini, apply for monetization. Jadi akan ada notifikasi bahwa kita sudah mengajukan channel kita untuk dimonetisasi oleh YouTube. Nah, emailnya akan seperti ini ya. Jadi ini, your channel has passed the 1000 subscriber and 4,000 public watch hours. Nah ini ya, jadi saya apply itu mengkonfirmasikan lagi ke YouTube bahwa saya ingin channel saya dimonetisasi karena sudah memenuhi syarat-syarat untuk monetisasi gitu ya. Nah, setelah kita apply, nanti YouTube akan mereview gitu ya, akan mengecek, nanti ada prosesnya, itu nggak lama ya. Nggak lama prosesnya. Kemudian kalau sudah di-approve sama YouTube, nanti kita akan dapat email. Nah ini ya, congratulations, you have been approved to join YouTube Partner Program. Kalau kita sudah disetujui oleh YouTube bahwa channel kita bisa dimonetisasi, maka itu berarti kita tergabung dalam YouTube Partner Program gitu ya. Kita tergabung dalam program YouTube gitu ya, partnernya YouTube gitu ya, maksudnya seperti itu. Nah ini ada notifikasinya ya, ada email approvalnya. Nah kemudian kalau kita sudah di-approve sama YouTube ya, channel kita sudah di-approve untuk monetisasi. Nah nanti kita bisa lihat lagi ya di tab monetization ya, monetisasi ini tabnya sudah beda lagi tampilannya. Kalau tadi kan ada indikator subscriber sama public watch hour gitu tadi ya. Nah, sekarang sudah ganti lagi. Nah, ini ya. Nanti biasanya kita sebelum ke sini itu nanti biasanya kita harus membuat akun AdSense dulu gitu ya. Akun untuk iklan di YouTube tadi. Nah, kita isi aja ya data-data kita. Nah, nanti kalau kita sudah registrasi di AdSense, nanti kita akan mendapatkan akun seperti ini ya. Di sebelah kiri ini ada AdSense account seperti ini ya, aktif. Kita akan mendapatkan akunnya, akun AdSense di sini akan terlihat di sini. Kemudian di sini sebelah kanan ada agreement atau persetujuannya gitu ya. Jadi ketika kita mendaftar itu juga ada kayak lembar persetujuan gitu ya yang harus kita approve, harus kita setujui gitu ya. Nah, di sebelah kanan ini kalau misalnya kita tidak ingin memonetisasi channel kita, lah ini kita bisa leave YouTube Partner Program. Ya, teman-teman bisa klik proceed ini ya. Kemudian nanti YouTube akan memproses pembatalan monetisasi itu. Nah, oke. Nah, ini adalah tampilan YouTube Studio dari channel yang sudah dimonetisasi gitu ya, sudah dimonetisasi. Di sini yang saya kasih kotak, ini ada channel analitik ya. Di sini menunjukkan jumlah subscriber saya di sini ya 2.722. Kemudian di sini ada summary ya. Summary itu adalah ini. Ini adalah analisis atau analisis ya. Jadi YouTube itu secara berkala, secara otomatis itu dia ngecek. Misalnya video yang saya upload itu dia
mendapatkan view atau jam tayangnya itu naik atau turun gitu ya. Nah, ketika ini di sini ada views last 28 days. Jadi apa ya? 1 bulan ke belakang gitu ya. 1 bulan ke belakang itu viewsnya itu menurun. Nah, ini ya, menurun 8%. Kemudian watch time hours menurun 1%. Nah, kemudian di sini ada revenue, penghasilan kita overall ya dari YouTube itu tercantum di sini. Nah, ini ya, karena saya ini baru monetisasi itu 1 bulan ya, 1 bulan. Nah, ini yang saya dapatkan itu 23.719 ini. Lagi pula saya juga tidak banyak kegiatan yang mengoptimalkan channel YouTube ya. Itu nanti bisa ini ya, maksudnya ini penambahannya tidak terlalu signifikan gitu ya, beda dengan kalau artis-artis itu ya. Kalau artis tuh upload saobai awai aja tuh loh yang nonton itu jutaan gitu ya, itu sudah apa ya, kayak mesin uang gitu berputar. Bayangkan kalau kita bukan siapa-siapa seperti ini ya yang ada ya ini yang tidak terlalu signifikan. Kalau misalnya mau cepet ya, nanti ada cara bagaimana supaya kita bisa mempercepat penghasilan kita di YouTube gitu ya, nanti akan saya sampaikan. Nah, kemudian di sini di bawahnya ada top videos ya. Top videos itu, nah ini selama 48 jam terakhir gitu ya, atau 2 hari terakhir itu video kita yang banyak ditonton itu ini gitu ya. Jadi top videos itu ini ya, gitu ya. Oke, selanjutnya, nah kemudian kalau kita sudah memonetisasi channel kita, nanti di bagian konten ya, ini ya, di bagian konten setiap video yang kita unggah itu nanti akan ada tampilannya seperti ini ya. Ini channel konten. Ini ya, visibility. Ini menunjukkan bahwa video kita itu dipublish dan bisa dinikmati secara umum gitu ya. Tidak di privat, tidak di unlist gitu ya. Nah, jadi semua orang bisa melihat video kita. Kemudian di sini monetisasinya, status monetisasinya itu on atau aktif ya. Berarti video yang ada di sini ini dimonetisasi atau legal gitu ya, tidak melanggar aturan YouTube Community Guidelines gitu ya, jadi bisa dimonetisasi. Kemudian di sini restriction ya, tidak ada pembatasan. Kemudian ini adalah tanggal waktu publish gitu ya. Kemudian ini views-nya. Nah, ini jenengan bisa lihat. Kalau kita sebagai guru gitu ya, sebagai guru ini bukan siapa-siapa katakanlah ya. Kalau kita tidak mengadakan kegiatan, ya sudah, siapa yang akan mengunjungi channel kita? Nggak ada orang tiba-tiba kemudian ingin melihat, ingin belajar ini, itu nggak ada. Kecuali kalau kita membuat kegiatan seperti ini, kemudian teman-teman saya minta untuk misalnya untuk menonton video tutorial misalnya, kemudian saya minta untuk subscribe. Nah, seperti itu. Memang harus diusahakan seperti itu ya, untuk supaya channel kita berkembang. Nah, kemudian di sebelah kanan ini akan ada komentarnya berapa gitu ya. Kemudian berapa yang like dan dislike di sebelah kanan. Oke, kemudian ini ada channel analitik. Nah, ini channel analitik ini tadi ya, seperti yang disampaikan di depan tadi, itu rangkumannya. Kemudian ini adalah kalau teman-teman ingin benar-benar tahu lebih detail gitu ya, sebenarnya yang dilihat itu video apa sih lah. Ini bisa kalau misalnya kita klik ya, tombol play di bawah ini nanti akan kelihatan videonya gitu ya. Bisa kita klik gitu ya. Nah, kemudian ini ada top video juga di sebelah kanan gitu ya. Kemudian nah ini ya, ini ada channel copyright. Jadi kalau channel kita sudah dimonetisasi, itu nanti di sebelah kiri nih ya, ini akan ada menu lagi namanya copyright. Copyright ini nanti akan ditampilkan video-video yang melanggar hak cipta, yang ada kemungkinan melanggar hak cipta. Nah, ini yang saya sampaikan tadi.
di sini ada di channel copyright ini matches itu yang ini ya, menurut algoritmanya YouTube itu ini cocok dengan video yang diunggah oleh channel yang lain gitu ya maksudnya. Nah ini ada aktivasi akun Office 365, ini kena ya, saya kena karena aktivasi akun Office 365 ini saya upload ini sebenarnya video saya, tetapi juga diupload di channelnya PGRI Smart Learning. Maka YouTube menemukan dua video yang sama, di mana di channel PGRI Smart Learning. Ini ya, ada tulisannya di sini. Total view-nya itu 480 ini ya. Jadi algoritma YouTube menemukan dua video yang sama di channel saya dan channel PGRI Smart Learning gitu ya. Nah, selanjutnya kalau memang teman-teman di bawah ini juga, nah video-video yang ada di sini ini adalah video yang tampil di beberapa akun atau beberapa channel YouTube, gitu ya. Nah ini nama channelnya ini sudah ada. Nah kalau sudah seperti ini, kalau misalnya teman-teman ingin supaya video ini bisa dimonetisasi, gitu ya. Jadi kalau sudah masuk di channel copyright ini berarti dia tidak bisa dimonetisasi nih. Gitu ya, supaya dia bisa dimonetisasi, kita harus lapor ke YouTube. Kita laporkan ke YouTube. Nah ini ya. Nah ini kita harus komplain ya. Kita harus komplain ke YouTube. Contohnya ini, belajar cara membuat kelas virtual. Ini sebenarnya adalah video saya, gitu ya. Video saya dengan judul membuat kelas virtual di Teams. Dia di-upload kembali, mungkin di-download kemudian di-upload ulang di channelnya Bagus Wayang, dan judulnya diganti dengan belajar cara membuat kelas virtual. Ketahuan ya, kita langsung dapat notifikasi dari YouTube. Nah, kalau misalnya saya merasa bahwa video itu adalah video saya dan saya tidak ingin video itu di-upload di channel orang lain, maka saya bisa mengirimkan email ini ya, copyright complaint submission gitu ya. Saya bisa mengirimkan ke YouTube. Jadi YouTube ada ini ya, nanti akan saya tunjukkan ya di channel saya langsung, nanti akan saya praktekkan. Nah itu kita bisa langsung komplain, nanti YouTube akan memberikan form yang kita isi. Kita akan ditanyai sebenarnya video itu punyanya siapa gitu ya. Kemudian form itu akan kita send ke YouTube. Nah nanti YouTube akan memberikan notifikasi ini bahwa kita sudah mengirim complaint submission gitu ya, copyright complaint submission, atau mengirim kayak komplain gitu ya, komplain ke YouTube bahwa ini adalah video saya gitu ya. Seperti itu. Nah, oke. Nah, sebelum kita ke ini. Nah, ini saya langsung aja ya, nanti baru saya akan praktek langsung ke ini ya. Terus bagaimana sih supaya kita bisa menjadi YouTuber sukses? Nah, ini saya sebenarnya juga bukan berarti saya YouTuber sukses. Saya sendiri, teman-teman juga tahu tadi ya, channel saya sudah berapa gitu ya, menghasilkan baru tidak sampai 50.000, dan itu cukup lumayan susah kalau kita tidak punya kegiatan ya. Ini saya hanya berbagi bagaimana seharusnya kalau kita ingin jadi YouTuber yang mungkin bisa menghasilkan pundi-pundi uang yang lumayan gitu ya. Nah, sebenarnya untuk bisa dikatakan menjadi YouTuber sukses itu kalau kita sudah memiliki subscriber itu minimal 1 juta gitu ya. Minimal 1 juta. Kenapa? Kalau kita sudah punya subscriber 1 juta itu seperti mesin uang gitu ya. YouTube itu seperti mesin uang. Tetapi kalaupun subscribernya itu enggak 1 juta pun, itu sebenarnya kita juga sudah mendapatkan penghasilan. Tetapi ya tidak banyak gitu ya, tidak bisa. Ketika viewernya itu turun gitu ya, karena kita tidak upload video, kita tidak sering mempromosikan, ya nanti bisa-bisa hilang gitu ya. YouTube tidak bisa, pengiklan YouTube tidak memberikan kontribusi ke kita. Tetapi kalau 1 juta subscriber itu sudah minimal, itu ya sudah puluhan juta lah, itu sudah
dapat gitu ya, seperti mesin uang gitu ya. Nah, supaya kita bisa menjadi atau video kita itu sukses gitu ya, sukses menghasilkan, atau channel kita mau sukses menghasilkan pundi-pundi, maka caranya itu adalah pertama, nah ini saya juga lagi belajar ya, mohon maaf ya. Nah, caranya adalah kita, ya pertama kita harus mempunyai channel dulu, kemudian kita harus menentukan topik yang sekiranya menarik gitu ya. Kalau guru itu biasanya kebanyakan kalau saya lihat itu ya pakai membuat video tutorial gitu ya, atau video pembelajaran itu biasanya. Nah, kalau video pembelajaran itu biasanya yang menikmati ya siswa kita atau siswa dari sekolah lain gitu, siswa dari guru yang lain gitu ya. Itu tidak terlalu banyak. Kalau video tutorial, nah itu sebagian besar itu lumayan gitu ya, lumayan banyak yang melihat gitu ya. Terutama untuk orang-orang yang memang lagi belajar aplikasi misalnya ya, kalau video tutorial tentang IT. Kalau video tutorial misalnya tentang menjahit misalnya ya, cara menjahit, atau masak-memasak gitu ya, atau traveling gitu ya, membuat vlog traveling misalnya, kesan ketika di luar negeri misalnya. Nah, itu menarik gitu ya. Nah, biasanya untuk channel ini harus teman-teman apa ya, sesuaikan dengan hobi kita gitu ya. Kalau tidak sesuai nanti jadi mati channelnya. Kalau kita bikin channel itu topiknya sesuai dengan hobi kita, hobi itu kan setiap kali kegiatan yang rutin dan senang kita lakukan gitu ya. Jadi kayak saya misalnya hobinya itu senangnya itu menulis misalnya ya. Kalau dulu menulis di blog, sekarang menjadi ganti jadi suka membuat video tutorial. Nah, itu hobi saya gitu ya. Saya setidaknya kalau misalnya satu minggu itu minimal 1 atau 2 gitu ya, itu harus upload video gitu. Kalau tidak ada kesibukan di luar kalau tidak banyak kegiatan gitu ya. Nah, itu harus rutin, continue gitu ya. Kita harus membuat konten itu sesuai dengan hobi kita gitu. Misalnya hobi panjenengan memasak, ya udah memasak simple aja. Mungkin kita itu nggak pernah tahu kapan video itu akan disukai gitu ya. Nanti akan saya contohkan bagaimana seorang yang biasa-biasa bisa menjadi YouTuber yang yang penghasilannya miliaran gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan gitu ya. Jadi tema itu memang harus menarik, unik, dan sesuai dengan hobi kita. Jangan terlalu dipaksakan dan jangan ikut-ikutan tren gitu ya. Kemudian kreatif video. Jadi videonya itu juga harus kreatif. Kreatif itu ya mungkin teman-teman bisa menyisipkan sesuatu yang menarik gitu ya. Kemudian jangan lupa juga berkolaborasi. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Dan ini juga dilakukan oleh banyak artis-artis YouTuber. Bayangkan, sekelas artis aja, dia itu mau berkolaborasi. Contohnya misalnya, Atta Halilintar. Kalau misalnya dia sendiri gitu ya, egoisan gitu ya, bikin vlog video gitu ya, ya mungkin lama-lama orang akan bosen. Tetapi ketika dia berkolaborasi dengan Aurel Hermansyah misalnya ya, akhirnya sekarang bisa jadi pasangan gitu ya. Ketika mereka berkolaborasi dan itu bagus, nah itu sudah malah banyak sekali yang menonton dan itu bisa menghasilkan banyak uang. Contohnya misalnya bikin podcast ya, bikin podcast kemudian memanggil artis yang lain seperti Deddy Corbuzier misalnya ya, kemudian mengundang artis yang lain, itu kan sama dengan kolaborasi gitu ya. Jadi penggemarnya si artis A nonton, penggemarnya si artis A1 ya si artis B juga nonton, sudah banyak akhirnya berkolaborasi. Nah, kalau saya kemarin contohnya seperti misalnya saya berkolaborasi dengan Pak Noval, Duta Rumah Belajar. Nah, seperti itu, Pak Noval followernya mungkin banyak gitu ya. Jadi seperti itu kolaborasi itu ya. Kemudian jangan lupa kalau sudah bikin video, kalau mau langsung banyak gitu ya yang nonton, share
teman-teman share di media sosial gitu ya. Kalau misalnya followernya teman-teman mungkin belum banyak, misalnya share di komunitas gitu ya, komunitas atau grup-grup. Pasti teman-teman kalau biasanya di WA itu kan banyak sekali ya grup-grup itu ya. Nah itu teman-teman share aja link video itu ke grup-grup yang teman-teman ikuti. Itu gambling aja gitu loh, terserah orang mau nonton atau enggak, yang penting kita share aja. Nonton ya syukur, nggak nonton ya nggak salah, wong share itu gratis kok ya kan, nggak ini nggak bayar gitu kan ya, seperti itu. Nah kemudian growing YouTube subscriber. Nah kemudian kita harus meningkatkan subscriber kita, karena memang subscriber ini sedikit banyak berpengaruh pada penonton video kita gitu. Bayangkan kalau misalnya nggak ada subscriber yang ya ini, karena biasanya kalau kita subscribe ke channel tertentu, kalau channel tersebut mengupload video kan kita dapat notifikasinya gitu ya. Kalau kita aktifkan notifikasinya kan kita dapat notifikasinya, dan itu kalau kita tertarik kan biasanya kita nonton gitu. Otomatis kalau kita subscribe channel itu kan kita sedikit banyak kan tertarik gitu ya pada semua konten yang ada di situ. Nah itu kita otomatis akan mendapatkan viewer gitu ya. Makanya meskipun subscriber kita itu sudah memenuhi syarat monetisasi, jangan segan untuk selalu menyampaikan ke penonton video untuk mensubscribe, kemudian mengelike ya, menyukai video kita, kemudian share, komen dan share ya. Karena dengan nge-share ulang video kita nanti penontonnya akan lebih banyak lagi. Dan kemudian adalah memasang Google AdSense gitu ya. Nah, ketika kita subscribernya itu semakin banyak, maka Google AdSense itu biasanya juga semakin banyak memasang iklannya itu. Coba teman-teman lihat, kalau melihat video uploadan artis itu ya, itu kalau teman-teman lihat gitu ya, itu iklannya akan semakin banyak. Apalagi kalau video yang viral gitu ya, nah itu akan semakin banyak iklan, maka akan semakin besar kemungkinan kita untuk mendapatkan pundi-pundi dari YouTube gitu ya. Nah ini teman-teman bisa lihat, pasti kenal ini siapa ini. Ini adalah KKY yang kemarin sempat viral gara-gara video Aku Bukan Boneka. Ini KKY ini adalah apa ya? Dari orang biasa menjadi YouTuber yang sukses dengan apa? Dengan dia mengangkat tema tentang kepolosannya gitu ya. Jadi ini orang ini banyak dibully, tetapi semakin dibully semakin dia viral. Termasuk kemarin tuh yang video Aku Bukan Boneka itu, bayangkan yang menonton itu lebih dari 30 juta. Bayangkan, sampai pernah waktu itu di take down sama YouTube sementara itu, karena ada yang melaporkan bahwa video Aku Bukan Boneka itu melanggar hak cipta dari penyanyi Rini Idol itu. Tapi akhirnya kan sudah diklarifikasi dan sudah diangkat lagi videonya, dan itu sampai sekarang sepertinya masih ada. Nah coba dilihat subscribernya KKY ini hanya 1,14 juta gitu ya, 1,14 juta. Ini saya ambil tadi pagi ya gambar ini, tetapi dia bisa menghasilkan ya pundi-pundi uang ratusan juta sampai 1,7 M. Hanya subscriber ini. Kenapa? Ya banyak orang yang nggak suka sebenarnya sama orang ini, tetapi penasaran. Biasanya orang nggak suka itu kan malah penasaran gitu ya. Orang benci itu malah penasaran gitu ya. Makanya ini biasanya ini tidak hanya penyuka gitu yang ini ya, yang menonton videonya ini, tapi juga ada hatersnya itu juga menonton. Jadi mereka komen itu hanya untuk ngebully biasanya, ngebully KKY. Tapi itu jangan dicontoh ya. Ini adalah salah satu contoh, kita ambil aja semangatnya bahwa ketika dia dibully sama banyak orang, ternyata dia itu akan menambah semangat dia untuk menghasilkan karya gitu ya. Begitulah KKY, Queen of Pentol ya. Nah kemudian bagaimana, ini ada dua pilihan. Kita sebagai guru yang mungkin followernya tidak banyak gitu ya, tidak banyak, kemudian susah dimonetisasi misalnya ya, masih jauh gitu ya untuk monetisasi. Apa yang harus kita lakukan gitu ya?
Nah, ini ada cara sebenarnya ya supaya teman-teman itu bisa dengan cepat gitu bisa menghasilkan uang dari video, yaitu salah satunya adalah kalau misalnya membuat channel pribadi itu biasanya kalau kita sudah ini ya, kalau kita sudah subscribernya banyak, followernya banyak gitu ya, dan brandingnya itu tinggi misalnya bagus, nah itu kita bisa membuat channel pribadi gitu ya, karena nanti pasti kan followernya atau subscribernya akan menonton video-video kita. Tetapi kalau kita sebagai YouTuber pemula gitu ya dan suka membuat video-video, tidak salah, tidak ada salahnya kalau misalnya teman-teman bisa berkolaborasi gitu ya, seperti artis-artis ya, berkolaborasi misalnya nebeng gitu ya, seperti ini ya, seperti di PGRI punya channel Sumber Belajar PGRI. Di sini isinya adalah video-video pembelajaran yang dibuat oleh kita sebagai guru ya. Nah, karena di channelnya PGRI itu punya banyak follower katakanlah ya, misalnya sudah punya banyak subscriber, maka kemungkinan video teman-teman yang dititipkan gitu ya, dititipkan di channelnya PGRI, kemungkinan nanti akan ditonton oleh banyak orang. Nah, itu nanti kalau PGRI SLCC itu sudah punya kesepakatan bahwa nanti siapa yang mengirimkan video di Sumber Belajar PGRI, kemudian video itu ditonton oleh banyak orang dan menghasilkan uang, itu nanti uangnya akan dikembalikan ke guru yang bersangkutan. Nah, itu salah satu cara supaya video kita menghasilkan pundi-pundi dari YouTube. Nah, kemudian di PGRI SLCC ini juga sebagai branding pepanjenengan gitu ya, yang ingin menitipkan video di channelnya PGRI gitu ya. Kenapa? Karena di deskripsi di setiap video itu nanti akan dicantumkan bahwa video ini adalah buatan bapak atau ibu guru siapa gitu dengan channel ini. Pasti nanti yang menonton video dari PGRI Smart Learning itu tadi, dia akan mengunjungi channel teman-teman tersebut gitu ya. Jadi apa ya, itu adalah sebagai media untuk mengenalkan channel teman-teman dari channel yang memang sudah banyak subscribernya. Seperti itu Bu Laili, terima kasih paparan saya seperti itu. Nah, ini kalau saya buka sesi pertanyaan aja dulu, silakan. Oke, terima kasih Bu Amiro. Jadi saya tadi sempat ketawa-ketawa sendiri ya ketika ada ininya channelnya si KKY itu ya. Nah, saya termasuk salah satu apa namanya? Orang yang ngebully atau penggemar? Saya cuma salah satu orang yang penasaran aja. Waktu itu ya anak saya kebetulan bilang ini ada trending gitu ya, ada trending nomor berapa gitu. Terus habis itu apa sih saya gitu. Akhirnya saya buka dan saya tonton sampai akhir kayak gitu. Jadi saya tidak membuli dan juga bukan menikmati karyanya ya. Iya, menikmati karyanya. Kok bisa sampai trending kayak gitu ya. Baik, jadi menarik sekali ini tadi Bu Amiro, bagaimana cara monetisasi, kemudian bagaimana cara ada tips triknya ya. Nah, salah satunya kita kolaborasi. Nah, untuk SLCC PGRI Jawa Timur itu juga memfasilitasi kolaborasi untuk teman-teman yang punya channel YouTube, terutama untuk masalah pendidikan ya, untuk konten-konten pendidikan itu SLCC PGRI memfasilitasi. Jadi teman-teman dengan memberikan atau menyumbangkan kontennya kepada PGRI, nah nantinya apabila banyak guru yang menjadi viewer ya, itu pasti nanti uangnya atau penghasilannya itu akan kita kembalikan lagi kepada guru yang bersangkutan. Seperti itu ya Bu Amiroh ya? Iya, betul. Ya, oke. Ini di kolom komentar, di kolom QA ada pertanyaan Bu Amiroh dari Pak Henry SDN Sukorejo 2 Kota Blitar. Selamat siang Bu Amiroh. Saya pernah menemui notice yang isinya begini, video yang Anda upload terdapat copyright.
tetapi bukan merupakan hak cipta. Namun video Anda tidak dapat dimonetisasi. Nah, mohon di-share lagu pengiring yang non-copyright, Bu. Kemudian ada juga ini, titip pesan supaya Bu Amirah nge-like dan subscribe channel YouTube-nya Pak Hendri kayaknya. Seperti itu Bu Amirah, silakan ditanggapi dulu Bu Amirah. Saya tanggapi dulu ya biar nggak lupa nanti. Kalau ada notifikasi seperti itu, ini saya akan share screen juga ya Bu Laila ya, supaya bisa langsung mempraktekkan nanti. Oke, saya akan share screen ini. Ya, kalau ada ada notifikasi bahwa copyright claim itu berarti algoritma YouTube menemukan konten sebagian konten dari video yang teman-teman upload itu ada yang melanggar hak cipta. Itu diakui atau tidak gitu ya. Nah, contohnya kemarin aja gitu ya, saya bisa mungkin menunjukkan ya. Saya membuat video, kemudian di situ ada backsound. Saya membuat di awal aja sedikit aja nih video ini ya. Video aktivasi ini. Video aktivasi ini sebenarnya awalnya itu adalah langsung ada notifikasi copyright claim gitu ya. Ternyata apa? Di awal video ini kan ada backsoundnya, tapi nggak keseluruhan. Itu backsound itu ternyata copyright sound. Jadi dia audio atau backsound yang memang ada hak ciptanya. Itu sudah langsung terdeteksi gitu ya sama YouTube. Kemudian saya edit menggunakan editor ya di YouTube Studio ini, kemudian saya hilangkan. Setelah saya hilangkan dan proses, akhirnya dia bisa dimonetisasi gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau diakui atau tidak, kalau memang di video kita itu ada konten yang melanggar hak cipta, itu YouTube bisa menemukan gitu ya. Dulu itu video saya itu yang hampir ada 10 video ya. Awal-awal bikin video itu kan saya kurang mengerti gitu ya, kalau video ini audionya adalah mengandung hak cipta. Akhirnya saya pakai backsoundnya itu nyanyian yang memang saya sukai gitu ya. Langsung otomatis di bawahnya di bagian description itu sudah langsung dia mendeteksi itu penyanyinya siapa, album apa. Nah, itu sudah langsung otomatis gitu ya. Dan itu tidak bisa dimonetisasi. Nah, kalau panjenengan ingin tahu audio yang tidak melanggar hak cipta atau non copyright sound, panjenengan bisa ke band sound ya. Biasanya saya ke sini. Ini alamat bandsound.com. Ini kumpulan audio backsound yang bagus-bagus dan bisa teman-teman download dan gunakan untuk sebagai background video ya di bandsound.com. Nah, ini ya, royalty free gitu ya, jadi bebas royalty di sini. Nah, di sini teman-teman bisa memilih yang ada tombol download. Ini berarti dia free, tidak melanggar hak cipta. Tetapi ada juga yang disuruh membeli, purchase gitu ya. Nah, ada tombol ini yang depan-depan ini free semua ya. Kalau teman-teman menemukan tombol yang harus membeli, nah teman-teman jangan pakai yang itu. Nah, ini seperti ini ya, yang biru. Ini berarti audio yang ada di sini ini memiliki hak cipta gitu ya. Di sini ini bagus-bagus dan banyak dipakai untuk video pembelajaran biasanya. Silakan ya kalau mau cari audio yang non copyright sound. Nah, teman-teman bisa ke bandsound atau bisa cari juga di Google dengan keyword non copyright sound gitu ya. Copyright sound gitu, atau royalty free
music gitu ya. Nah ini banyak ya. Silakan dicari, itu banyak. Tapi kalau misalnya mau langsung mencari bisa ke bensound.com seperti yang saya praktekkan tadi. Itu mungkin Bu Laila jawabannya. Silakan kalau ada yang lain. Baik, terima kasih Bu Amiroh. Jadi tadi ditunjukkan ya, Bu Amiroh sudah menunjukkan kira-kira backsound musik apa yang bisa kita pakai. Kemudian ini bebas ya, sifatnya bebas. Jadi dengan mengunjungi bensound.com seperti itu Pak Hendri. Semoga bisa menjawab ya. Silakan kalau ada yang lain nanti saya Baik, ini ya, saya artinya subscribe. begini ya Bu Amiroh, apabila kita punya subscriber 1000 katakan begitu ya, tapi jam tayang kita itu ternyata tidak memenuhi, maka tidak bisa monetisasi seperti itu ya Bu Amiroh ya? Iya Bu, jadi harus minimal itu 4.000 jam tayang. 4.000 jam tayang. Iya. Kemudian yang lebih menentukan banyaknya penghasilan itu sebetulnya subscriber ataukah jam tayang Bu? Jam tayang Bu, jadi sebenarnya itu dari pertama tadi saya jelaskan dari view-nya gitu ya. Jadi view-nya, jadi per 1000 viewer dari video kita itu nanti kita dapat 7.000 rupiah gitu ya, 7.000 rupiah. Nah ya sama banyaknya viewer yang mengeklik iklannya. Jadi kalau sudah dimonetisasi itu kan videonya itu kan ada iklannya. Nah itu iklannya tuh biasanya itu kalau misalnya biasanya kan kita skip aja gitu ya iklannya. Nah itu kalau viewernya itu ngeklik iklannya, nah itu kita dapat ini, dapat uang dari pengiklan tadi yang menyisipkan iklannya itu tadi. Oh, yang tadi satu kali klik itu ya seperti itu ya Bu. Nah, ketika ada iklan di konten kita, kemudian penonton kita itu hanya skip saja, artinya tidak ada pemasukan. Nggak bisa, iya. Jadi minimal itu nonton iklannya itu 30 detik Bu. 30 detik. Padahal itu kalau sampai muncul skip itu kan cuma 5 detik. 5 detik baru muncul skip, baru kita skip gitu. Ya. Minimal itu 30 detik. Nah, itu baru sudah mulai ada perhitungan uangnya gitu. Dan itu pun iklan. Oke, gimana Bu? Ya, dan itu pun sekitar kalau 1000 viewer itu kemungkinan yang ngeklik iklannya itu kalau dijelaskan gitu ya, dijelaskan di Google itu sekitar 0,3%. Jadi sekitar sedikit sekali gitu yang menonton iklannya itu. Jadi ya memang agak berat. Makanya kalau kita sudah punya subscriber yang banyak, nah itu kita tidak, sebenarnya kalau subscribernya itu jutaan gitu ya, itu kita nggak bisa berharap semua subscriber kita itu mau ngeklik iklan atau menonton video, tapi setidaknya itu sudah lebih minimal itu separuh dari subscriber kita itu bisa mensupport YouTube untuk memberikan uang ke kita gitu. Gitu mungkin Bu. Oke, baik. Iya. Terima kasih sekali Bu Amiroh sharing pengalamannya ya. Sharing pengalamannya mengenai monetisasi YouTube untuk siang hari ini. Menarik sekali Bu Amiroh, hanya saja memang waktu ya, kita memang terbatas waktu ya. Sehingga mau tidak mau, iya sudah lebih dari durasi, mau tidak mau memang terpaksa kita akhiri. Jadi begini teman-teman, untuk peserta dari Kota Blitar dan Kota Trenggalek ya, jadi hari ini memang adalah materi terakhir untuk DMB teman-teman dari 2 kota tersebut. Tetapi untuk Kota Tulungagung masih ada lagi satu topik yang akan kita pelajari selama 4 hari ke depan. Nah, ini ada titipan Pak Saiful sama Bu Amiroh dari teman-teman panitia lokal Kota Blitar ya, khusus Kota Blitar. Nanti kita akan melaksanakan kegiatan on service tanggal 15 Desember. Nah, pada saat on service Bu, tugas Bapak Ibu adalah mempresentasikan board game yang sudah didesain bersama dengan
kelompoknya. Nah, sedangkan pembagian kelompok ini adalah satu sekolah per sekolah supaya kita lebih memudahkan koordinasi dan mengurangi kerumunan ya. Jadi kelompoknya nanti satu sekolah, satu kelompok, satu produk saja. Silakan nanti produk yang dibuat itu bisa dipresentasikan ketika kegiatan on service. Nah, ketika kegiatan on service nanti pun yang menghadiri kegiatan on di Dinas Pendidikan Kota Blitar itu juga hanya satu orang, sedangkan yang lainnya nanti bisa live streaming entah melalui Zoom atau yang lainnya nanti akan ditentukan lebih lanjut oleh panitia. Nah, nanti Bapak Ibu mengenai contoh-contoh board game yang bisa Bapak Ibu modifikasi itu nanti panitia akan mengirimkan link ya, link rekaman YouTube-nya untuk DMB mengenai materi gamifikasi melalui grup Telegram. Jadi silakan untuk peserta-peserta khususnya Kota Blitar, silakan memantau grup Telegram seperti itu. Sedangkan untuk peserta dari Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung, untuk masalah penugasan ketika on, silahkan teknisnya dikoordinasikan bersama dengan panitia lokal. Seperti itu saja, Bu Amiroh dan Pak Saiful. Terima kasih banyak Bu Amiroh sharing pengalamannya, Ya, sharing sama-sama materinya. ya, Bu. Pak Saiful yang di belakang studio juga. Terima kasih sudah. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman peserta DMB Gelombang 2 untuk teman-teman dari Kota Blitar serta dari Kota Trenggalek ya, dari Kota Trenggalek. 3 topik sudah kita lalui bersama-sama Bapak Ibu. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya juga minta maaf ya selama saya maupun teman-teman mendampingi Bapak Ibu di DMB 2 DMB 2 SLCC PGRI Jawa Timur jika ada kekurangan atau salah-salah kata dalam mendampingi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.